Baik, jazakumullah khair kepada Fahmi Muzaki atas tilawah Al-Qur'annya. Mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh keberkahan dari pertemuan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita berlanjut, saya akan bacakan CV dari pemateri hari ini. Izin share screen. Baik, mungkin sudah bisa dilihat di layar. Jadi pemateri hari ini adalah Ustadz Denis Setiawan ST. Beliau adalah mahasiswa S2 jurusan Ulumul Quran di Syifaul Qulub Mesir. Lalu sekaligus juga menjadi mahasiswa S2 jurusan Islamic Studies di IOU Gambia. Beliau merupakan siswa di program Ma'had Mufassir Saudi Arabia. Beliau adalah alumni S1 jurusan Teknik Perminyakan ITB. Ya, beliau juga sempat menjalani perkuliahan di ITB di Teknik Perminyakan sampai lulus. Berikutnya melanjutkan S1 kembali di jurusan Islamic Studies di IOU. Beliau pernah mengikuti juga pendidikan kader ulama PKU MUI Majelis Ulama Indonesia Kota Depok dan memperoleh predikat peserta dengan nilai tertinggi. Beliau juga turut hadir, ya, turut menjadi peserta ya, belajar di Ma'had Durus Sunnah Bandung. Aktivitas saat ini beliau menjadi pengajar di Masjid Al-Ikhlas Cilodong Depok, menjadi pengajar di Masjid Al-Hidayah dan Mushola Al-Ittihad di Sawangan Depok. Beliau merupakan pembina program Sawangan Mengaji dan juga beliau menjadi production engineer di oil and gas company. Beliau pernah menulis karya tulis The Conflict Analysis of Verse Interpretation Differences among some of Arabic linguistic experts related to Quranic createdness. Baik, itu mungkin sedikit CV dari pemateri. Insya Allah kita dapat melihat ya beliau memiliki ilmu yang sangat luar biasa terkait ulumul Quran, ilmu-ilmu ke Al-Quran. Kalau saya tidak salah juga Ustadz, saat ini mengisi secara rutin agenda kajian ulumul Quran ya Ustadz? Ya, betul. Ahad pagi. Ahad pagi. Nah gitu, mungkin kalau saya boleh share lagi ke para mahasiswa sekalian, boleh nggak Ustadz? Boleh. Nyusul nggak mereka ini? Boleh, dia bisa masuk kapan aja. Oh boleh. For Dummies, ya. For Dummies untuk pemula. Siap. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, lanjut barangkali langsung saja saya serahkan sesi berikutnya kepada Ustaz Setiawan. Saya persilahkan. Baik, bismillah. Saya share screen, sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan ya, kemudian nikmat iman, Islam, dan yang tak kalah penting adalah kita diturunkan satu pedoman hidup yaitu Al-Qur'an, kalamullah yang menjadi petunjuk ya bagi umat manusia dan merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan kita rasakan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa istiqomah ya dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Sebelumnya sedikit perkenalan ya, karena kalau nggak salah katanya beda nih. Jadi saya terakhir sempat juga ngisi di teman-teman ini Bright
Itu udah angkatan 2018 ya. 2019. 19. Berarti yang tingkat 3 yang ini 2018. Betul, Ustaz. 2018 ya. Ya 2018. Saya ingat saya ngebimbing anak KP ya di Medco itu 2018 ya. Apa 2019. Karena dia tingkat 3 ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi dulu ya ini kalau berbicara penerima beasiswa, jadi saya juga ingat ya dulu itu pas di ITB beasiswanya nggak sama sih dengan ini, nggak tahu ini baru ada kapan ya. Saya itu Pemprov Jabar waktu itu ya, sama ada teman-teman dari Unpad kemudian ITB juga ya. Jadi memang poinnya sih sebenarnya itu nikmat dari Allah ya dapat beasiswa. Jangan sampai kita menyanyiakan amanah ya, baik itu beasiswa dari pemerintah ya atau plat merah atau dari independen atau swasta ya apapun itu rezeki yang teman-teman dapat dan jangan sampai malah kita mengkufuri ya tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak ya, berterima kasih kepada manusia ya mungkin ada pembinaan ini sebenarnya malah dapat nikmat lagi ya. Jadi jangan sampai cuman menjadi mungkin kewajiban nggak tahu nih wajib atau enggak. Tapi yang jelas kita terus ya bersyukur kepada Allah dengan cara ya senantiasa bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu bentuk rasa syukur kita. Hari ini materi yang ingin disampaikan adalah hidup di bawah naungan Al-Quran sebagaimana arahan dari panitia gitu ya dalam tornya dan ini menarik sebenarnya karena berkaitan dengan Al-Quran. Jadi teman-teman bisa lihat ya, jadi tujuan materinya berat nih. Tujuan materinya berat. Kalau poin 1 memahami keutamaan Al-Quran, nanti saya akan highlight ya. Kemudian bagaimana bentuk kita mengikuti Al-Quran itu sendiri ya. Rasanya teman-teman juga sudah tahu ya. Cuman sebenarnya nanti poin pertama ini yang saya highlight lagi supaya kita sebenarnya udah tahu paham Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, kemudian kita sering baca gitu kan. Dan yang lainnya cuman mungkin belum terlalu dekat gitu kan, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi makin kenal kita Al-Quran, maka kita makin makin bisa atau nyaman berlama-lama dengan Al-Quran. Bukan hanya baca ya, bukan hanya baca. Jadi memang di akhir-akhir ini atau ya bahkan di zamannya Fudail bin Iyad, nanti kita lihat bahwa orang-orang itu malah menjadikan bacaan itu sebagai amalan. Padahal inti dari Al-Quran ini ditadaburi ya, ditadaburi. Nah, kemudian yang ketiga, termotivasi untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, meskipun sibuk. Nah, sibuknya nih, kuliah ya sibuknya nanti. Misalnya kalau sekarang kita nggak bisa manage ya, kita sekarang nggak bisa manage, ya, oh ini sibuk kuliah gitu. Kemudian oh banyak agenda ya, banyak Zoom meeting. Gitu. Meskipun sekarang sudah mungkin hybrid kali ya, sebagiannya offline, sebagian online, tapi ya sibuk itu selama kita hidup pasti sibuk sih sebenarnya. Mau sibuk untuk tidak mengerjakan sesuatu juga sibuk. Ya, jadi sibuk bermalas-malas. Ya, jadi karena nanti tablis iblis ya atau tipu daya syaitan itu akan terus ya mau nanti pas ketika kita nikah, ketika kita punya anak, dulu belum punya anak kayaknya masih lowong tapi pas punya anak jadi ribet gitu kan. Kemudian dulu masih single masih lowong, pas nikah jadi tambah ribet gitu kan. Ya intinya berjalan umur kita perpindahan fase dari fase yang lain satu ke fase yang lain maka kesibukan itu akan terus ada tinggal kita manage saja. Ya, kemudian nanti supaya peserta istiqomah. Oh, ini. Jadi dengan materi ini teman-teman bisa istiqomah. Soalnya itu istiqomah itu PR terberat Nabi Muhammad SAW ya. Ketika ayat istiqomah turun itu Nabi itu sampai beruban ya. Nabi itu sampai beruban saking beratnya gitu ya untuk istiqomah di jalan yang lurus ini yaitu Islam. Nah, maka nanti ruang lingkup diskusinya ya, nanti keutamaan Al-Qur'an ini saya highlight lebih banyak sedikit lah, mungkin 40%. Keharusan mengikuti tuntunan ya Al-Qur'an ini singkat saja nanti karena kita tahulah bahwa Al-Qur'an ini sesuatu yang sempurna ya. Kemudian hikmahnya dan nanti yang bagian terakhir ini ya 40% lagi
kurang lebih dari materi yang akan saya sampaikan itu gimana caranya gitu ya. Dalam konteks ini teman-teman sebagai tingkat 4 apa sibuknya TA ya, TA. Jadi kalau gambaran nih kalau ingat-ingat tingkat 4 saya itu waktu semester 8 tuh, bayangin saya tuh punya 2 mata kuliah nggak lulus ya. Kemudian waktu itu TA-nya nge-lab. Nge-lab itu kan trial and error ya. Waktu itu di lab drilling, bikin lumpur. Kemudian bolak-balik ITB, IPB karena saya pembimbingnya 2 ya, di jurusan di ITB dan di IPB Bogor. Kemudian SKS-nya ada 23. Jadi semester 8 itu paling hektik tapi alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus di Juli waktu itu. Jadi dan di bulan Mei ya, di akhir-akhir semester 8 itu saya nikah. Ya saya nikah. Jadi alhamdulillah diberi kelancaran. Ya nanti saya sharing gimana sedikit yang saya pelajari ya dari guru-guru saya terkait memanage waktu dan istiqomah. Ya. Nah ini prolognya. Tadi saya bilang bahwa kata Fudail bin Iyad, ya beliau pernah berkata di zaman beliau nih ya, di zaman beliau ya innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Kan sepakat tuh begitu. Ya, fattakhadan nasu qira'atuhu amalan. Ya, tapi manusia nih orang-orang ini ngomong di zaman beliau berarti kan orang-orang atau beliau melihat manusia ketika itu malah menjadikan qira'atahu amalan. Ya, qira'atahu amalan. Jadi kayak mentok dibaca Al-Qur'an saja gitu ya. Itu yang jadi amalan. Dan ini bukan nggak bagus, ini bagus. Ya makan ini tahap awal ya. Tahap awal kita mentadaburi itu justru dari baca ya. Meskipun kadang baca pikirannya kemana gitu kan. Yang penting tilawah dapat 2 lembar, 3 lembar atau 1 hari 1 juz ya. Ya, jadi tapi poinnya yang disampaikan ini sebenarnya nyindir gitu. Jangan sampai kita tuh kepada Al-Qur'an itu bentuk pengamalannya itu cuma sampai baca ya. Padahal di situ ada terjemahnya ya, naik lagi di situ ada tadabbur, tafsirnya yang harus kita baca dan yang penting itu justru malah mengamalkan isi Al-Qur'annya. Jadi mengamalkan Al-Qur'an itu mengamalkan kandungannya bukan mentok di qiraatah ya, qiraah saja. Ya, qiraah saja. Ini sindiran yang Masya Allah ya, tapi memang kita juga patut bersenang juga senang juga ya terhadap kondisi belakangan ya ketika pandemi ya. Banyak program-program Al-Qur'an, banyak tahsin, tajwid itu pintu ya, pintu menjadi gerbang kepada kita bisa mengamalkan kandungan. Ya minimal baca sih daripada enggak gitu kan. Daripada enggak ya mending kita rajin baca gitu kan. Tapi ya dari terus ditingkatkan lah. Jadi kita mulai beli tafsirnya ya atau banyak di aplikasi ya, kemudian tadabbur, memahami gitu ya. Jadi tidak selepas baca. Tapi baca pun itu baik ya. Harus tartil, kita harus cari guru, kita pelajari tahsinnya, ya tajwidnya, ya, dan disimak ya oleh guru. Nah, di sini kita lihat ya bahwa urgensi ya kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita. Mau tidak mau ya kita sepakat bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah ya di antara rukun iman yang ketiga ya, dan di antara kitab-kitab Allah ini adalah Al-Qur'an ya, adalah Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita malah melupakan ya pedoman yang memang Allah berikan. Allah yang menciptakan kita, tentu Allah yang paling tahu apa yang terbaik, aturan-aturan apa yang terbaik bagi umat manusia, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ada perintah ya di surat An-Nisa ayat 136. Jadi dalilnya perintahnya kita harus berpedoman dengan Al-Qur'an. Ya Allah Ta'ala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim di An-Nisa ya 136. Ya ayyuhalladzina amanu ya aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Jadi memang Allah menyeru orang-orang beriman untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kitab-kitab yang sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya. Pertanyaannya bahwa di sini kan ayat kan turun ke para sahabat ya, betul kan? Ya, tapi dilihat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang
yang beriman, maksudnya para sahabat ketika itu. Tapi diperintah beriman lagi, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab dan seterusnya. Nah, hikmahnya apa? Ya, orang udah beriman disuruh beriman lagi. Jadi beriman kuadrat gitu ya. Tapi poinnya kata Ibnu Qayyim di situ menunjukkan ya kalau ada orang udah beriman kemudian diperintahkan beriman lagi, itu maknanya diperintahkan untuk istiqomah. Jadi seolah-olah dalam ayat itu seakan maknanya gini, teruslah beriman ya, tambahlah keimanan ya kalian kepada Allah ya. Jadi istiqomah ya, kita istiqomah terus berpegang kepada Al-Qur'an. Ya jangan sampai, apalagi ya, mudahan di sini teman-teman tidak ada yang seperti ini ya, nggak percaya misalnya terhadap Al-Qur'an, atau Al-Qur'an ini apa namanya, ini mah cuman buatan Nabi Muhammad SAW atau itu buatan malaikat Jibril, sebagaimana apa namanya, syubhat-syubhatnya orang liberal ya. Mereka mengatakan demikian gitu karena mereka bilang bahwa Al-Qur'an ini hanya parafrase saja ya dari Nabi Muhammad SAW ya. Oleh karena itu tafsirannya nanti bisa diubah-ubah ya, bisa diubah, kita menggali makna gitu. Ya, lahirlah hukum-hukum yang aneh-aneh itu ya, bahwa nanti wanita itu pria itu ada ada iddahnya gitu ya, iddah ya. Kalau terus atau jadinya wanita itu boleh menikah kepada laki-laki yang non muslim gitu ya. Itu diantara tafsiran akibat itulah, akibat hermeneutika yang tadi metode mereka gitu ya, kritis kepada atau tidak percaya terhadap teks-teks agama ya. Ya gitu, banyak syubhat, makanya kita harus belajar ya, harus belajar membentengi diri kita ya, dan perlu effort ya, perlu effort. Nah, sekarang kita ini dulu deh, apa namanya, kita lihat dulu Al-Qur'an itu apa sih ya. Di sini nggak terlalu detail sebenarnya. Jadi Al-Qur'an ya itu secara bahasa ini ada dua perbedaan nih ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab nggak ya? Mudah-mudahan ada ya. Kalau enggak mungkin ini hanya info saja yang mudah-mudahan sebagian teman-teman ada yang tertarik gitu ya. Ini hanya menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu secara bahasa ya, itu ada dua pendapat. Ada yang bilang isim jamid. Isim jamid itu kata dalam bahasa Arab, tapi dia itu bukan turunan dari kata yang lain. Ya, turunan dari kata yang lain. Jadi memang Quran ya, lafaz Quran ya seperti itu. Aslinya tidak ada turunan kata dari mana-mana. Nah, tapi yang masyhur adalah isim mustaq. Isim mustaq itu derivat. Ya, kata yang dihasilkan dari turunannya, ya turunannya. Nah, turunannya ini apa saja? Ya, Quran, lafaz Quran itu ada yang mengatakan dari corona ya, bukan COVID-19, tapi dekat maknanya. Ya, qaf, ra, dan nun. Ya, ada dua ulama yang berpendapat demikian ya. Makanya Al-Quran itu katanya dari Al-Qoro'in, maksudnya dekat ya. Dekat apa? Ya, dekat apa namanya, kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kalau misalnya orang Arab ngomong koron tu syai'a bi syai', maksudnya dia tuh mendekatkan sesuatu dengan sesuatu. Tapi pada akhirnya yang masyhur sebenarnya yang sering kita dengar ya mungkin adalah qoro'a ya. Jadi nunnya itu tambahan, jadi asli katanya itu qoro'a, artinya membaca. Qoro'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan. Itu dari sisi bahasa saja, just info. Nah, dari sisi istilah, Al-Qur'an itu dia tadi ya, kata asalnya qoro'a qira'atan Qur'anan. Yang kedua adalah kalamullah. Kita harus yakin bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Kalamullah ini sifat Allah, ya bukan makhluk. Bukan makhluk. Jadi Al-Qur'an yang kita baca itu adalah kalamullah, ya, yang turun kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada kalamullah, ya, perkataan-perkataan Allah yang tidak turun kepada Nabi Muhammad. Ya, misalnya turunnya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, jadilah apa namanya, kitab beliau, kemudian suhuf ya, suhufi Ibrahim wa Musa ya, turun ke Isa, itu kalamullah juga ya kan, kalamullah. Kemudian dan ini hanya sebagian ya, karena kalamullah ini kalau di Al-Qur'an disampaikan bahwa kalau pohon-pohon di dunia ini menjadi pena, kemudian lautan di dunia ini menjadi tintanya, kemudian diberikan lagi semisalnya 7 kali, itu nggak akan pernah bisa menulis kalam-kalamnya Allah.
ya, karena kalam Allah tak terbatas. Ya, dan sebagiannya turun kepada nabi-nabi yang lain, yang turun kepada Nabi Muhammad itu namanya Al-Qur'an. Membacanya ibadah ya. Karena kalau baca hadis membaca hadis kan enggak bukan apa maksudnya tidak ada ta'abbud di situ ya, tidak ada sisi ibadah dari situ. Kemudian mutawatir, sampainya kepada kita ini mutawatir. Kalau mutawatir ini nggak perlu tidak perlu dicari-cari atau ini orisinil atau tidak ya. Kenapa? Karena dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu level zaman ke zaman yang lain itu semuanya sama. Jadi nggak mungkin orang-orang itu bersepakat di dalam kedustaan. Kalau sekarang mungkin ya. Kalau dulu kan nggak ada WA ya, nggak ada grup Telegram gitu ya. Kalau mau bikin hoax ya bersepakat ya ke dalam kebohongan bisa gitu. Tapi dulu enggak. Orang satu di Basrah, orang satu di Irak, orang satu di Mekah gitu kan. Nggak mungkin mereka merubah Al-Quran kemudian bersepakat dalam kedustaan sehingga sampai pada kita Al-Quran ini ada perubahan. Lagi pula memang Allah sudah berjanji ya bahwa Allah yang menjaga Al-Quran dan yang semisalnya yaitu As-Sunnah. Nah, dari sini kita lihat nih bahwa ada perbedaan yang nanti ini slide-nya saya akan share ya, slide-nya akan saya share ya. Jadi terus apa dong bedanya dengan hadis qudsi? Hadis qudsi kan firman Allah juga. Kan hadis qudsi tahu ya teman-teman. Hadis yang biasanya diawali Allah berfirman ya atau Nabi meriwayatkan dari Robnya begini dan begitu ya. Nah, itu bedanya jelas ya. Kalau Al-Qur'an lafal dan maknanya itu dari Allah ya. Allah turunkan sebagai mukjizat. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya yaitu tantangan. Kan di Al-Qur'an tuh ada ini kan, ada tantangan satu, bikinlah semisal Al-Qur'an, nggak bisa. Diturunin, bikinlah satu surat, nggak bisa juga. Bikinlah satu ayat, nggak bisa juga. Bahkan huruf-huruf muqatta'ah, misalnya alif lam ra, ya hamim, itu mereka nggak bisa juga ya, orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ya, ditantang dan itu terus sampai akhir zaman. Ada sih yang coba-coba bikin-bikin Al-Qur'an atau satu surat ya, semisal Al-Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu ya. Ketika itu dia bikin surat Al-Fil, ya, surat gajah, tapi aneh jadinya. Ada surat kodok ya, dia juga bikin, tapi mananya juga aneh, ketahuan bahwa itu bukan dari Al-Qur'an. Ya, kemudian di antara keutamaannya kita kalau megang Al-Qur'an itu harus dalam keadaan suci ya, dari hadas besar, hadas kecil, berbeda dengan hadis ya. Adapun hadis tidak sampai dipersyaratkan seperti itu. Ya. Nah, itu karena semuanya wahyu. Ini semuanya wahyu. Hadis wahyu. Kenapa? Karena Nabi nggak berkata sesuai hawa nafsunya ya. Jadi kalau Nabi pun beristihad salah, selama Nabi masih hidup, wahyu masih turun, Nabi bisa ditegur ya, bisa ditegur kalau memang beliau salah. Jadi intinya apa yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya wahyu ya, semuanya wahyu. Nah, kita lebih detail nih ya, supaya kita tahu nih apa yang sedang kita jadikan objek sebagai pedoman kita. Jadi Al-Qur'an itu punya nama sifat. Kalau orang makin banyak namanya, penyebutannya itu menunjukkan makin mulia ya, makin agung kedudukannya ya. Jadi kalau namanya itu banyak ya, nanti saya tunjukkan ya di antara nama dan sifat Al-Qur'an ini ya. Jadi saking banyaknya ya, saking banyaknya atau banyak yang mengambil faidah. Jadi Al-Qur'an itu kan salah satu aja ya, salah satu nama ya. Itu sampai para ulama itu bikin ya kitab-kitab khusus cuman bahas nama dan sifat Al-Qur'an. Ya, nama dan sifat-sifat Al-Qur'an. Jadi sampai bikin satu kitab yang khusus membahas itu semua, ya, membahas itu semua. Di antaranya Ibnu Qayyim ya, Syarah Asma Al-Kitab Al-Aziz ya. Kemudian yang belakangan itu Asmaul Quran fil Quran. Ya, itu sudah dicetak ya. Nah, kalau dihitung-hitung ya Al-Qur'an yang sering kita baca ini nih, sering kita baca ini itu punya nama ya dan sifatnya atau nama lah ya. Sampai kurang lebih para ulama sih sanggup menyebutkan sampai 100 sebenarnya, 100. Cuman meskipun para ulama bilang 100, ketika kita baca bukunya sebagian nggak nyebutin cuman sampai 55 ya.
Misalnya Syekh Fairuz Abadi itu cuma nyebutin 93 ya, padahal dia bilang 100. Ya, kemudian Syekh Muhammad Jamil Ahmad ya dalam bukunya tadi Asmaul Quran cuman bisa mentok di 99 nama. Itu pun apa namanya? Ya itu dari kata-kata bahasa Arab diturunin lagi gitu ya. Nah, di antara nama-nama Al-Qur'an yang kita ketika baca Al-Qur'an tuh sadar, oh, Al-Qur'an ini misalnya kita ketemu misalnya di surat Al-Isra ya, Allah Taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Itu nama pertama Al-Qur'an ya. Atau misalnya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitab." Itu namanya Alkitab. Ini masing-masing punya nama. Atau Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Tunjuk. Itu namanya Al-Qur'an ya. Kadang dinamakan Az-Zikr, kadang dinamakan An-Nur gitu kan. Nah, itu nama-nama yang agung yang Al-Qur'an sebutkan nama-nama tersebut dalam Al-Qur'an itu sendiri. Jadi makin banyak nama, makin banyak kemuliaan yang tersingkap dari Al-Qur'an. Juga sifat-sifatnya. Apa beda nama dengan sifat? Setiap nama itu pasti mengandung sifat. Kalau nama hanya nama ya nggak punya arti dong ya. Nama nggak apa namanya hanya nama maka nggak apa namanya jadi kosong. Apa gunanya ada nama kalau di baliknya itu nggak ada sifat. Kalau misalnya kita punya anak mau namain namanya apa namanya Soleh gitu kan. Berarti kan ada harapan atau sifat gitu kan bahwa semoga anak ini menjadi anak yang soleh gitu kan dan yang lainnya. Nah, di antara sifat-sifat Al-Qur'an adalah huda ya, Al-Hakim ya karena memang di sana ada hukum-hukum, Al-Mubarak, keberkahan, Asy-Syifa ya, Asy-Syifa. Allah juga namakan Al-Qur'an itu penyembuh ya. Beda dengan ad-dawa ya, dawa itu obat ya. Al-Qur'an itu penyembuh ya, tidak dinamakan ad-dawa. Kenapa? Karena obat itu ya kalau kita yakin ya bahwa Al-Qur'an itu asy-syifa, penyembuh ya, maka itu insya Allah bermanfaat ya dengan cara misalnya ruqyah atau kita baca ya dan yang semisalnya. Tapi memang menariknya di sini Al-Qur'an dinamakan asy-syifa, memiliki sifat asy-syifa. Tidak dikatakan ad-dawa. Ad-dawa itu kan obat. Kenapa? Karena tujuan dari obat itu sembuh, penyembuh. Ya, syifa ini penyembuh. Beda dengan obat. Ada yang sekolah di farmasi ya. Ya, obat kan ada efek samping ya. Kadang bisa gagal, bisa manjur di sebagian orang, tapi gagal tidak efektif di orang yang lain gitu kan. Ya, adapun Al-Qur'an ya secara zatnya itu syifa, dia penyembuh ya. Secara zatnya itu adalah penyembuh. Dan ini Masya Allah ya, ketika kita memperdalam nama dan sifat, kita tuh makin apa namanya ya, makin nggak bisa jauh-jauh deh dari yang namanya Al-Qur'an ya. Entah itu kita baca atau kita amalkan atau kita tadaburi. Nah, ini saya ada apa screenshot ya dari bukunya Profesor Amruni Derajat ya dalam buku beliau Ulumul Quran. Ini sebenarnya beliau menukil dari Az-Zarkashi ya, pengarang Al-Burhan, kitab yang membahas tentang ulumul Quran. Nah, dan di sini ada nama-namanya, nama dan sifat dari Al-Quran beserta dalilnya ya, ditemukan di mana. Mulai dari kitab ya, Quran tadi Syifa ini nomor 8, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa ya, dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih berapa nih? 20 ya kan, kemudian ada 36, kemudian 53. Nah, 53. Jadi saking banyak ya, hanya bisa menyebutkan 53. Nah, apa sih hikmahnya berbilangnya nama, kok namanya banyak banget gitu kan. Itu tadi, kalau gimana sih kalau misal contoh aja deh, hari kiamat coba. Hari kiamat itu namanya ada berapa? As-Sakhah, Al-Qiyamah, Al-Haqqah, kemudian apa lagi? Ada 20 kalau salah. Jadi itu menunjukkan sesuai kejadiannya. Kenapa di kiamat itu dinamakan kiam? Ya, kenapa kiamat itu dinamakan kiam? Kiam itu kan dari kata koma ya. Koma yakumu kiam, berdiri. Kenapa? Karena nanti ketika hari kiamat kita semua berdiri. Ini materi materi itu ya, materi kemarin tuh ya tentang hari akhir. Kenapa disebut as-sakhah? Ya, karena apa namanya? Ya ketika itu ada suara yang memekik gitu kan.
ketika terjadi hari kiamat. Jadi menunjukkan keagungannya, ya menunjukkan keagungannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri punya nama-nama yang lain kan, Ahmad, ya, Abul Qasim, kemudian yang lainnya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya nama dan sifatnya itu tak terbatas. Meskipun kita tahu ada 99, tapi Nabi pernah doa kepada Allah dengan menyebut nama dan sifat Allah yang engkau ajarkan atau yang engkau tidak ajarkan. Berarti kan ada sebagian nama dan sifat Allah yang enggak Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah kemudian kadang persamaan perbedaannya juga ada, atau maksudnya nama dan sifat tadi punya persamaan, ya menunjukkan makna, ya kadang setiap makna ini punya perbedaan yang lain. Nah ini juga ya pada akhirnya itu menunjukkan kepada Al-Quran. Pada akhirnya itu menunjukkan kepada Al-Quran. Sumber pengambilannya dari mana? Jelas dari Al-Quran. Tadi kan ada tuh dijembrengin ada 50-an ya. Itu kan ada dalilnya dari Al-Quran. Karena nama ini kita nggak boleh bikin-bikin sendiri. Kenapa? Karena sifatnya tauqifiyah, wahyu. Gimana sih kalau misalnya Ustadz Reka dipanggilnya Ustadz Reki, mau nggak? Gitu kan? Nggak mau kan? Jadi harus sesuai gitu. Kalau di Al-Quran nyebutnya Syifa, Syifa. Kalau di sendiri Al-Quran disebutnya az-zikr, ya az-zikr, al-furqan, al-furqan gitu. Karena itu nama harus perlu dalil, ya perlu dalil. Ya seperti itu. Kemudian selanjutnya, di antara keutamanya, ini kita bisa lihat ya, yang paling menarik sebenarnya yang dari sisi tilawah ya. Karena Masya Allah satu huruf satu pahala, bukan alif lam mim satu huruf, tapi benar-benar alif satu, lam satu, mim satu gitu kan. Nah, kemudian Allah sifati juga ya ketika kita tilawah itu tidak diibaratkan perniagaan yang nggak pernah rugi. Ada nggak jualan tapi nggak pernah rugi? Kayaknya cuma ini doang. Kan kadang ada, jadi untung terus dong berarti kan? Ya karena itu analogi yang disampaikan surat Fatir ya ayat 29 sampai 30. Ya, jadi membaca Al-Quran itu tijarah dan tabur yang nggak pernah rugi, ya nggak pernah rugi. Kemudian belum lagi ya nanti Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada yang membaca. Kalau menghafal ada keutamaan lain ya. Dia baca satu ayat yang kita hafal itu meninggikan kita meningkatkan derajat kita di surga. Ya, coba baca sampai akhir yang kamu hafal. Ya kalau hafalnya cuman kulhu aja, kulhu ae gitu kan. Ya cuman naiknya 3 gitu kan. Makanya ini juga yang menjadi dalil ya bagi dari para ulama bahwa surga itu tingkatnya ada berapa? Ada 6.000-an lebih. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu sampai 6.000 ya, sampai 6.000-an lebih. Berarti sebanyak itu pula tingkatan di surga nanti. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, para nabi, ya, siddiqin ya di surga. Amin. Nah, kenapa tadi ya Al-Quran ini kita jadikan pedoman ya, kayak ibarat motor ya, ngeluarin Honda ya, atau apapun mereknya, dia ngeluarin bentuknya atau produknya pasti dia kasih buku pedoman. Dan yang menciptakan kita itu Allah. Ya, tentunya Allah paling tahu apa ciptaan kita. Ada seorang ateis atau agnostik kali ya. Jadi ketika itu dia bilang saya bisa ciptain lalat. Ya kan tantangan Allah diantaranya bisa nggak ciptain lalat gitu kan? Ya dalam penciptaan kata si orang ini bisa. Ya tunggu ya, nih saya punya daging ya, kemudian saya tutup gitu kan, lihat besok nih ada lalat ya, besok ada lalat gitu kan, saya bisa ciptain. Ya kemudian ulat belatung dulu kan, kalau ceritanya dia gitu, akhirnya besok dibawa ditunjukkan ke murid-muridnya, tuh bener kan, saya bisa ciptakan ulat nih dari daging dulu, sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada gitu kan. Kemudian kata seorang murid ini dia bilang, ya kalau kamu ya itu mah sebenarnya kalau tahu tentang bakteri atau ya bukan bakteri ya, kalau namanya dilaletin gitu kan nanti ada belatung ya kan pasti muncul kan, itu bukan dia ciptain tapi memang
Ya, justru Allah yang ciptain itu. Akhirnya ditanya, ada pertanyaan yang menarik ke si orang ini. Eh, Kalau kamu benerin ciptain, coba hitung ya ada berapa uletnya, kemudian apa namanya mana yang muncul duluan, mana yang enggak. Dia nggak bisa, dia tidak bisa menyebutkan itu karena memang bukan dia yang ciptakan. Itu hanya memang proses secara alami ya, perkembangbiakan ya, dari telurnya lalat sampai jadi ulet gitu ya, belatung. Nah, jadi Allah yang paling tahu ya yang terbaik buat hambanya. Makanya janganlah berspekulasi gitu ya, pakai teori kebahagiaan lah. Saya pernah belajar psikologi ya, psikologi Islam itu atau psikologi yang umum sih ya. Ada teori inilah bikin bahagia, teori itu ya. Jangan spekulasi karena belum tentu benar gitu kan. Ya bisa benar gitu, tapi tidak menjamin, tidak menjaminnya Al-Qur'an ya ketika kita pedomani ya sebagai sumber hidup kita. Gitu ya. Dan nanti ya mau tidak mau nanti Al-Qur'an ini kan bisa menjadi hujah ya. Hujatun laka wa hujatun alaik. Jangan sampai Al-Qur'an itu menjadi hujah dalam rangka dia malah menyerang kita nanti. Oh, kamu nggak pernah baca Al-Qur'an, nggak pernah mentadaburinya. Atau sebaliknya, oh berilah syafaat kepada orang ini karena dia ya menghafal Al-Qur'an, kemudian apa namanya membaca Al-Qur'an, jangan sebaliknya. Jadi Al-Qur'an ini bisa nyerang, bisa mendorong kita, membantu kita ketika nanti di akhirat ya. Dan setelah Al-Qur'an turun maka tidak ada apa uzur lagi ya bagi orang-orang kafir atas kekufuran mereka. Nah, di antara adabnya ya saya skip saja ya, nanti bisa kita baca. Kemudian keunikannya ya paling saya highlight di sini ya. Jadi Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Ya, kan ada tuh syubhatnya begitu ya. Kalau iya, ya sebenarnya gampang sih jawabnya. Kalau seandainya Al-Quran itu buatan Nabi, ya, maka kayak abasa wa tawalla. Apa dia apa Nabi telah bermuka masam dan berpaling ya, ketika kisahnya Abdullah Ibnu Umi Maktum ya, yang seorang sahabat yang buta ya. Kemudian Nabi itu cemberut gitu ya kan ke beliau. Itu kan ayat-ayat teguran. Ya ayyuhalladzina ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Itu ayat teguran juga ya. Kalau memang dari Nabi pasti ayat-ayat teguran itu disembunyikan dong ya. Tapi nyatanya tidak ya. Nyatanya tidak. Kemudian di dalamnya juga ada pengabaran hal-hal gaib ya, padahal Nabi nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, ini menunjukkan Al-Qur'an ini turun ya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu yang menjadi apa namanya gambaran kita ya, menjadi gambaran kita. Sekarang kita lihat ya gimana strateginya ngaji gitu ya. Bahasanya ngaji ya, ngaji belajar Al-Qur'an atau belajar secara umum lah. Dalam hal ini ya kita intensitas kita terhadap Al-Qur'an bagi orang sibuk. Semua orang sih ngakunya sibuk ya. Pengacara aja ya, pengangguran banyak acara aja sibuk gitu kan. Nah, intinya sih balik ke waktu ya. Jadi gimana kita menggunakan waktu kita nih dari sekian banyak waktu yang ada. Semua sama. Mau nabi, mau orang biasa ya. Semua 24 jam. Ya, nggak ada yang 24 jam setengah. Nah, bedanya nanti kita gimana cara memprioritaskan waktu. Kita bisa lihat mana kegiatan kita yang wajib ya, mana yang lowongnya kita ya. Apakah kita bisa menyisipkan dari apa namanya hal-hal yang bisa apa namanya kita sisipkan rutin gitu ya. Misalnya setiap sholat kita senantiasa baca satu halaman gitu ya misalnya. Di planning lah, di planning. Jadi dan kita harus follow itu, kita harus ikuti itu secara strict gitu, sebagaimana kita punya aturan. Nah, kemudian kita lihat di waktu-waktu luang kita yang lain itu biasanya kita seperti apa. Nah, jadi kita harus ngambil celah itu untuk memplanning ke depan. Nah, kenapa? Karena pertama ada hadis ya dari Nabi Muhammad SAW, ini juga disampaikan di bab kitab Tauhid ya bahwa apa namanya Allah tuh bilang bahwa dirinya itu adalah waktu ya. Bukan maknanya apa? Ya tidak ada terlek di sini, tapi maksudnya maknanya Allah ini adalah yang memiliki
waktu, karena waktu ini ya ada ciptaan Allah, makhluk ya, waktu kita yang berada di atasnya ya, yang sedetik lalu udah lewat nggak bisa diulang, dan 2 detik yang akan datang ya kita akan masuki, ya itu waktu. Maka semuanya kontrolnya dari Allah ya. Pernah nggak teman-teman ngerasa, aduh kayaknya hancur banget nih, berantakan apa waktu kita, waktunya mah nggak berantakan. Kamunya sendiri aja yang nggak bisa manage gitu kan. Wah, batal nih semua planning gitu kan. Atau hal ungkapan yang lain, ya itu menunjukkan apa? Bahwa kita nggak bisa mengontrol waktu. Mau kita sejam 2 jam ini kita semua dibantu ya oleh Allah ya, atas hidayah dan taufik oleh Allah. Sejam ini kita ditakdirkan oleh Allah sekarang belajar memanfaatkan waktu ini dengan baik atas taufik dari Allah ya, dari Allah, dan kita terus meminta. Makanya ketika kita sadar bahwa semua waktu-waktu kita ini dikontrol oleh Sang Pencipta, kita meminta kepada Allah supaya kita nggak berantakan nih, kita punya jadwal ya, kita punya jadwal. Nah, jadi ingat 5 sebelum 5 ya, ingat 5 sebelum 5 yang kita udah tahu nih bahwa mumpung masih muda ya, mumpung masih sehat, mumpung punya duit ya, kemudian mumpung kita punya waktu luang. Nah, itu yang jangan sampai kita lewatin. Nah, yang kedua, Allah akan tanya. Nah, kalau kita sadar bahwa waktu kita waktu yang kita gunakan itu akan ditanya, makanya kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kita nggak memiliki waktu. Kita hanya dikasih amanah umur yang sudah terbatas. Adapun keberkahannya yang kita bisa tambah ya dengan hal-hal yang memang menambah keberkahan umur, misal silaturahmi dan yang lain. Ya. Nah, nanti di akhirat kita harus sadar bahwa Allah akan tanya di hari akhir. Ya, apa yang kita lakukan di waktu luang, ya itu kan harus dipertanggungjawabkan. Karena kan itu nikmat. Ya, nikmatani magbubatani, ya 2 nikmat yang senantiasa dilalaikan oleh orang-orang adalah waktu dan sehat ya. Dan bagaimana kita menghabiskan itu semua, ya menghabiskan itu semua. Dan waktu yang paling berharga itu sebenarnya masa muda. Teman-teman di sini ada di posisi itu, ya ada di posisi itu, karena betapa banyak orang yang ingin balik ke masa mudanya supaya melakukan ini dan itu. Ya, makanya jangan tunggu sekarang, jangan tunggu entar-entaran baru kita lakukan kebaikan. Ya. Nah, ada 3 strateginya. Jadi, nah ini kan ada orang yang bisa multitasking, ya. Ada orang yang bisa multitasking, itu sebenarnya boleh, ya. Itu salah satu cara kita memanage waktu kita ya, multitask. Tapi ada orang yang nggak bisa, ya. Makanya sebenarnya nggak mutlak, nggak boleh multitask atau harus satu saja fokus. Itu tergantung bagaimana orangnya. Jadi jalan tengahnya pada hal-hal yang bisa kita multitasking-kan gitu kan, ya itu lakukan, karena itu kan akan menghemat. Misal kayak mau ngafal Quran nih, sedangkan perjalanan ya itu bisa dilakukan di perjalanan kan, kita ambil satu ayat atau kita tempel di dashboard speedometernya gitu kan, atau dari dengan headset ya, atau di perjalanan, pokoknya yang takes time tapi kita tuh diem gitu, itu kan kita bisa multitask. Insya Allah sih masih bisa fokus ya. Tapi dalam beberapa keadaan sih ya harus hati-hati ya. Atau ketika kita biasa nih, saya kerja kan WFH. Ya kalau pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya daily gitu, yang udah hafal, klik sini, klik sana gitu kan, itu bisa sambil dengerin murotal, sambil dengerin ceramah ya atau yang lain. Tapi kalau memang lagi ngitung atau ngedesain sumur gitu ya, atau ngedesain satu pekerjaan yang perlu effort, ya kita fokus di situ. Jadi jangan sampai kita melakukan multitask malah jadi danger ya, ngasih bahaya buat kita, dua-duanya nggak ada yang benar. Ya, di sisi Al-Qur'an itu malah diabaikan ya. Makanya para ulama pernah ditanya apa hukum mendengarkan Al-Qur'an nyambi gitu ya, nyambi masak, nyambi nyuci piring gitu, nyambi nyetir. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fatwanya beliau boleh selama engkau yakin bahwa di pekerjaanmu itu
nggak kenapa-napa ya, maksudnya tetap bisa fokus. Dan yang kedua, engkau yakin bahwa nanti Al-Quran atau murotal yang kita setel itu nggak diabaikan gitu. Kalau kita abai terhadap itu, maka lebih baik jangan nyambi ya, dengarkan murotal atau yang lain. Nah yang kedua, keep positive company. Jadi teman yang baik nih, nggak tahu. Kalau dulu tuh saya di satu kontrakan, saya pilih teman-teman yang punya kebiasaan yang baik, jadi ke bawah gitu ya. Jadi kalau di lingkungan kitanya nggak support, kadang kita malah terwarnai ya. Oleh karena itu cari teman atau lingkungan yang baik, atau misalnya di sini gitu ya, maka insya Allah kita akan ke bawah. Jadi kita tuh nggak akan menghabiskan waktu dengan sia-sia disebabkan karena teman-teman yang buruk, yang suka nongkrong atau yang suka gibah ya, suka berbuat maksiat, maka kita bisa jadi terbawa. Dan yang ketiga, ya kita harus open ya, humble, kemudian menerima saran gitu ya. Jangan sampai kita sebenarnya merasa paling udah bagus ya time management kita, tapi kita tutup mata dari saran-saran orang. Itu harusnya begini dan begitu ya kita terima kalau memang itu menjadi lebih baik. Nah, 3 cara ini yang harus sering diingat gitu ya bagi teman-teman semua terkait manajemen waktu. Nah, kemudian, ini nomor 4 ini yang sebenarnya sesuatu yang tipikal orang Indonesia itu kan kalau nggak enakan ya, apalagi orang Sunda nih. Saya kan dari Soreang nih, aslinya itu saya lahir di Bandung. Kalau memang misalnya kita punya jadwal sekarang tuh mau ya belajar satu materi gitu ya, atau ada kelas gitu ya. Kemudian kita diajak gitu, yang sebenarnya bermanfaat juga nih, kadang syubhatnya begitu, bermanfaat juga, tapi atau untuk kesehatan, diajak olahraga atau yang lain kan, itu kan ada ajalah pembenarannya sehingga kita tidak follow agenda kita. Nah, ini kita harus bisa mengatakan enggak, "Oh enggak, saya ada jadwal." Gitu. Jadi, bagus kita punya punya sesuatu yang bisa kita jadikan ini ya, misal kalender gitu, reminder, ini waktunya menghafal Al-Quran, jangan ada yang ganggu ya. Kemudian kita mandi dulu, siapkan diri yang terbaik ya, supaya ketika itu kita bisa maksimal. Kemudian yang kelima, ya stay fit and healthy. Jadi apalagi di masa pandemi ini ya, yang bikin orang malas-malesan ya di rumah, kemudian ya ya saya juga beberapa waktu lalu sempat kena COVID gitu ya, dan yang lain. Dan ini akan menghambat atau banyak agenda kita yang nanti jadinya gagal gitu ya, atau nggak tidak terlaksana. Nah, oleh karena itu semangatnya kita belajar ya, kemudian lagi senang belajar Al-Quran, kemudian sedang menghafal, diuji dengan sakit itu sakit tenggorokan lagi kan, baca Al-Quran tuh jadi nggak enak, sariawan atau yang lain ya, atau bahkan bed rest, maka ya hal-hal itu sebenarnya bisa kita jaga. Ini lebih kepada kesadaran pribadi ya, kurangin kosan itu makan gorengan gitu ya, atau nanti yang berakibat di masa depan gitu ya dari sisi kesehatan. Nah, itu harus dijaga, apalagi jangan sampai yang jauh dari orang tua merantau ya, yang kuliah di ITB di Unpad itu jangan sampai kita nyusahin orang tua ya karena kesalahan kita sendiri nggak menjaga makanan atau jarangnya olahraga. Dan yang keenam, sini do your best, maksudnya ihsan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan dari agenda yang kita punya, itu usahakan fokus dan buat itu semaksimal mungkin. Kenapa kalau misalnya nggak maksimal di satu agenda aja, nyisain PR atau kita ngerjainnya asal, nanti aja lah masih ada revisi gitu. Misalnya kita ngerjain laporan. Ya saat itu kalau bisa do your best. Jadi ketika ini nggak usah direview lagi, nggak usah ada revisi lagi gitu ya. Kita punya waktu terbatas, kita banyak agenda yang harus kita lakukan. Sekali kita duduk fokus ke sesuatu, usahakan itu lakukan yang terbaik. Jadi nggak ada waktu, anggap kita nggak punya waktu lagi gitu maksudnya. Jadi anggap waktu yang kita punya ini ya udah cuman ini doang, maka kan mau nggak mau kita harus
benar-benar fokus ya, menghilangkan semua distraksi dan kita kerjakan pekerjaan kita itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi nah ini poin 6 sama nomor 1 ini timbal balik sih ya, kadang kita multitasking, kadang harus fokus ya. Gimana pun caranya atau bagaimanapun preference dari teman-teman semua, ya lakukan itu yang terbaik. Lakukan dengan yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya masih ada, nanti ini slide-nya saya share. Jadi ada 10 lagi sebenarnya nanti kisah-kisah ya, supaya apa namanya, kita ini kan jurusannya umum ya, kita tuh jurusannya umum, eee, susah lah, nggak pantas kita belajar Al-Qur'an ya, sebenarnya bisa aja. Ya, jadi banyak, kisah-kisah yang bisa teman-teman baca nih, nanti ada 10 tips, yang teman-teman bisa, ini ya, bisa baca. Nah, ini menarik nih, sebenarnya saya mau bahas cuman siapa tahu nanti ada yang nanya ya. Karena apa yang ada kita saat ini itu sebenarnya gambaran kita dulu ya, tabungan kita waktu kuliah ya. Karena nanti ketika udah nikah, kerja, itu masalahnya lebih lebih berat lagi ya. Bener nggak Ustadz Reka ya? Kalau udah nikah, kerja, terus, rasanya enakan kuliah ya masih single gitu ya, kayak gitu. Nah, barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ustadz Reka, silakan. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Denis Setiawan atas penyampaian materinya. Tadi alhamdulillah sudah terbahas mengenai keutamaan Al-Quran dan juga strategi bagaimana caranya agar kita bisa terus meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Ini juga sebagai teguran bagi kita semua tentunya. Kita barangkali disibukkan dengan aktivitas-aktivitas lain, mudah-mudahan tetap kita juga meningkat dan bagus ya, dan banyak interaksi dengan Al-Qur'annya, meskipun kita menilai kita sibuk. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari peserta, dipersilahkan. Barangkali ada pertanyaan, boleh open mic atau tuliskan di kolom chat, atau bisa juga dikirim chat melalui WhatsApp ke saya. Dipersilahkan. Barangkali ada. Sambil menunggu pertanyaan pertama, tadi sebetulnya menarik tuh bahasan yang mengenai masa depan ya, tabungan masa lalu. Itu sebenarnya penjelasannya gimana ya? Jadi gini sih, ini saya ini aja sih, apa namanya, yang berkaca dari pengalaman aja sih. Jadi, ya kayak misalnya gini, kalau ketika kita, apa namanya, kuliah dulu gitu ya, di masa-masa kuliah ya, kita punya kebiasaan gitu ya, kebiasaan misal belajar gitu ya, kita senang belajar atau kita senang menghafal gitu ya, atau kita punya, apa namanya, teman-teman yang baik ya, teman-teman yang baik ketika kita dulu kuliah ya, di lingkungan yang baik ya. Maka nanti ketika kan udah lulus nih, lulus kan kadang ada yang netep di Bandung, ada yang kerja di Jakarta gitu kan, ada yang bukan, apa namanya, dia nikah, punya keluarga, ya. Maka ya sebenarnya di bawah, alam sadar kita ya, apa yang kita punya, apa namanya, mindset dalam menghadapi semua ujian yang dulu kita pernah rasakan ya, sulitnya kuliah, nggak lulus mata kuliah gitu kan. Nah itu ternyata tuh nggak ada apa-apanya, tapi dibandingkan dengan kondisi sekarang. Jadi setiap fase kehidupan itu, meningkat ya, karena kan kita terus diuji ya. Kita nggak akan dibiarkan cuman bilang, "Saya beriman," ya, kemudian didiemin aja gitu, nggak diuji. Itu malah penghinaan ya. Kalau misalnya kita udah kuliah nih, kemudian nggak ada ujian gitu kan, kayak, ya ngapain belajar gitu kan. Nah sama, kita hidup kemudian, kita nggak diuji, wah jangan-jangan kita dibiarin nih gitu kan, bahasa ininya istidraj gitu ya. Nah kemudian yang kedua, terkait teman-teman soleh ini ya, teman-teman soleh ini, eee, usahakan sih keep kontak ya, karena ya kita setelah selalu pas kuliah itu pasti adalah, sahabat ya bahasanya tuh yang deket-deket gitu ya. Itu yang akan terus ngingetin kita gitu ya, dia kadang sedang naik turun ya, sekarang dia sedang kaya, sekarang sedang diuji misalnya usahanya, apa namanya, jatuh gitu atau di-layoff ya, karena Covid kemarin. Nah, dari situ
kita belajar ya bahwa kita pernah bersama ya, saling ngingetin gitu kan. Kita saling bantu dan itu sebenarnya jadi apa yang kita tanam ya dulu atau kita punya network dengan teman-teman yang baik ya, itu menjaga kita ke depan gitu, dalam artian bisa ngingetin kita gitu kan, terus memotivasi. Nah itu sih sebenarnya poinnya, disebut tabungan itu. Silakan, silakan. Sip. Baik, betul banget ya. Itu mengenai apa yang kita alami sekarang itu tabungan di masa lalu ya. Kalau saya bisa lihat apa yang saya alami di perkuliahan itu apa yang sudah kita tabung di masa SMP, SMA, dan sekarang apa yang saya alami saat ini itu juga merupakan hasil tabungan dari masa-masa S1, S2. Gitu. Luar biasa, Ustaz. Baik, barangkali ada pertanyaan dari para awardee sekalian. Boleh disampaikan. Mengenai ulumul Quran, boleh. Mengenai pematerian hari ini tentang hidup di bawah naungan Al-Quran, boleh. Atau misalkan mau nanya tips teknis, gimana nih Ustaz nih supaya bisa ngaji rutin nih, sejus sehari. Dulu pernah, gitu. Boleh ditanyain barangkali. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya. Nah, bismillah. Ustaz Denny, mungkin, oke, ada pertanyaan? Ya, izin bertanya, Kang. Oh ya, enggak, Gilang, Mas Gilang. Gilang. Assalamualaikum Ustaz, punten izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Tadi kan di slide ada pernyataan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan dan tapi sekarang ini banyak yang justru bacaannya yang jadi amalan gitu ya tadi ya, kalau nggak Betul, salah. betul. Ini korelasi dengan kasus ini. Saya kebetulan tadi ada teman saya pribadi ya Ustadz ya, yang beliau istilahnya dalam kondisi orang dalam gangguan jiwa ODGJ, dan setelah diteliti dia melakukan amalan-amalan seperti itu. Saya penasaran bagaimana hukumnya sih ya melakukan amalan-amalan seperti itu, apalagi di dalamnya ada entah ada zikirnya ataupun ada ayat-ayat Al-Quran gitu Ustaz. Karena saya masih belum tahu ya bagaimana hukumnya dan bagaimana menyikapi dengan bijak terkait hal itu Ustaz. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau apa bacanya normal gitu ya, yang ya kita tilawah gitu ya, dengan tajwid yang benar gitu ya. Insya Allah nggak jadi ODGJ sih. Tapi berarti ini teman ini ya, apa namanya, sebelumnya sehat gitu ya, Gilang? Sebelumnya sehat Ustaz. Nah, ya memang beberapa saya temui juga. Eh, apa namanya, ya perlu dicek sebenarnya. Ini kan kasus spesifik ya, kasus spesifik yang dilihat oleh Gilang tuh tergambar secara zohir atau jadi ODGJ gitu ya, karena ada amalan-amalan. Nah, tapi kalau perkataan Fudail bin Iyad ini ya qiraatahu amalan ya jelas ini di zamannya beliau itu para apa namanya para tabiin itu mereka baca tuh ya sehari 3 juz gitu ya. Jadi ini baca Al-Quran gitu. Cuman yang dikritik itu, masya Allah, baca sehari 3 juz aja masih dikritik gitu kan. Ini baca mulu gitu kan. Kasarnya gitu ya itu di zaman dulu ya. Tapi maksudnya nggak ada kajian-kajian atau tadaburnya kurang, tafsirnya kurang. Maksudnya di sini sih itu, ya. Dan juga berjalan ya. Kalau zaman sekarang kita banyak orang di mobil, di bis dia megang mushaf, itu mah kita bersyukur banget ya. Zaman sekarang gitu kan masih ada orang yang pede gitu dia baca ngafalin di motor, di bis ya, di MRT ya, dia pegang mushaf di KRL ya. Itu masya Allah ya. Itu harus kita support. Cuman maksudnya jangan sampai melupakan sisi tadabbur tafsirnya, justru kandungannya yang dituntut, salah satu yang dituntut dari Al-Quran itu adalah mengamalkan isinya. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, adapun yang tadi ya sebenarnya itu harus dicek ya sebenarnya yang dia baca itu beneran Al-Quran atau tidak. Kalau memang ada kalau apa murni Al-Quran rasanya sih tidak ya. Kemudian yang kedua, biasanya hal-hal yang seperti itu terjadi karena memang
ya melakukan sesuatu yang tidak diajarkan lah, dalam artian ya zikirnya misalkan memang Al-Qur'an cuman dia baca sampai berapa kali ya, harus dicek, harus dilihat bukti-buktinya bagaimana, apa yang dia baca, apa yang dia amalkan, dapatnya dari mana, diajarin dari siapa gitu kan. Ya pada akhirnya nanti akhirnya bisa jadi ODGJ ya, itu di situ ada gangguan jin ya. Ya mulanya gitu ya. Kemudian itu yang paling mungkin ya dari hal-hal ini ya. Bahkan sebenarnya hal-hal yang kayak gitu ya apa namanya, perlu bantuan sih kalau misalnya untuk pengobatannya ya, entah itu di ruqyah atau yang lain. Tapi jangan sampai ada mindset kita rajin baca Quran jadi ODGJ, enggak gitu ya. Jadi di sini tuh normal baca aja gitu ya. Apa namanya, dengan tartil ya, 1 juz, 2 juz gitu ya. Itu aja sih. Tapi kalau terkait itu tadi Gilang nggak sempat nyebutin apa bacaannya, kan harus nggak tahu kan, saya juga nggak tahu. Jadi harus dibantu dikonsultasikan ke ustadz yang lain sih kalau mau lebih detail. Barakallahu fiik. Baik, Silakan. Ya. gimana Mas Gilang, ada tanggapan? Oke, baik Ustaz, hatur nuhun. Baik, dari yang lain barangkali ada pertanyaan tentang materi hari ini. Ini sebetulnya, oh ya, dari Hifni Ali, dipersilahkan. Hifni Ali ini raise hand, dipersilahkan Hifni Ali. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, yang ini masih slide yang sama. Mungkin tadi saya terlewat atau bagaimana. Nah, tapi saya masih bingung bagaimana cara kita, ya sebutlah awam gitu, untuk mengamalkan Al-Quran gitu. Karena di sini kan diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Sedangkan saya lah, baca Quran aja masih belum lancar, belum bagus gitu. Bagaimana cara mengamalkannya jika membacanya saja belum bisa gitu. Sedangkan untuk tafsir dan Al-Quran itu kan nggak bisa sama orang awam gitu. Ya, betul. Jadi memang kita perlu perangkat, ya, perlu perangkat dan belajar, situ ada effort. Nah, untuk awam di sini kan beragam ya, dengan bermacam-macam kemahirannya atau kemampuan dari si orang awam ini ya. Memang pintu pertama ya dari Al-Qur'an supaya kita kenal itu baca ya. Jadi memang bacanya harus kita perbaiki ya, makhraj dan sifatul hurufnya. Kemudian itu bertahan terus ya, setahun kita belajar ngucapin huruf ain aja kadang terus dikoreksi sampai seperti itu ya. Di situ ada pahala. Di situ ada pahala diganjar oleh Allah. Ya mudah-mudahan dengan membaca itu ya atau effort kita belajar membaca dengan baik saja itu di zaman sekarang ya atau pada tahapan awal itu termasuk yang excellent lah kayak gitu. Nah, tahapan yang kedua ya untuk tadabbur ini apa namanya? Tadabbur ya. Tadabbur itu boleh dia dilakukan oleh orang awam ya, bahkan yang tidak bisa berbahasa Arab ya, baca terjemah itu diperbolehkan karena tadabbur ini maknanya merenung gitu ya, kemudian berpikir ya, selama dia apa menambah keyakinan keimanan dia ya, dan dia tidak keluar dari apa namanya pendapat pribadi dia hal-hal yang nyeleneh gitu. Oh, maksud ayat ini adalah ini gitu ya. Enggak. Itu jatuh di ranah tafsir. Adapun tadabbur itu maka diperbolehkan. Ya, contoh tadabbur itu ginilah yang realnya itu apa namanya, misalnya ayat-ayat tentang inilah suami istri gitu ya, maksudnya bahwa apa namanya, dia itu kan apa, suami istri itu dikatakan libas ya, apa namanya, pakaian ya, maksudnya eh, libasun lahun ya, libasun lahun ya, hunna libasul lakum wa antum libasul ya, libasul lahunna ya. Kita baca ayat ini misalnya uhilla lakum lailatas siyam, ini kan ayat puasa kan.
Ya, uhilla lakum lailatas siyami rafatha ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kok Allah ini apa menggambarkan antara suami istri itu sebagai pakaian. Ya, mana pakaian itu kan menutup aurat, menutup kejelekan, aib gitu kan. Aib seorang muslim atau aib orang yang kita sayangi itu kita tutupi. Ya, itu sedemikian rupa menunjukkan kedekatan antara suami dan istri atau ya sebatas itu terus kita paham bahwa ya di situ ada hak-hak yang harus kita tunaikan dan yang lainnya atau misalnya kita tadabbur dari firman Allah bahwasanya laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik itu kan satu makna yang mudah ya kemudian perempuan yang baik apa namanya untuk laki-laki yang baik terus pertanyaannya kok ada tuh laki-lakinya baik tapi perempuannya belangsak gitu kan atau sebaliknya. Nah, itu kok bisa terjadi ya tadabbur bisa jadi itu ujian ya. Tapi pada hukum asalnya ketika kita memantaskan diri ya sebagai pribadi yang soleh atau soleha maka nanti Allah karuniakan jodoh kita dengan yang baik pula gitu kan. Atau yang lain itu sebatas sampai situlah tadabbur ya. Kemudian berkaitan dengan ayat-ayat apa namanya penciptaan gitu ya, ayat-ayat penciptaan misalnya terkait hari kebangkitan bahwasanya kita di apa namanya akan dibangkitkan kemudian ditanya ya kemudian kita dari situ tadabbur bahwa apa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan ke depannya dan semisal itulah sampai situ batasannya tadabbur yang bisa kita lakukan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah tapi memang berarti kuncinya pertama step-stepnya adalah ya memang baca ini harus nomor satu ya, harus benar. Karena kita nggak bisa tadabbur tanpa bacanya salah-salan ya. Misalnya baca gini lah. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalnahu minas sama'i matara. Ya, dan Allah turunkan dari langit itu hujan, maksudnya azab ini ya. Mator ini batu-batuan. Ya, azab kepada orang yang mendustakan kita. Tapi kita bacanya salah. Wanzalnahu ilas sama'i matoro ya dengan tambahan alif yang lebih panjang harusnya matoro jadi matoro dan Allah turunkan dari langit bandara ya. Matoro itu bandara gitu kan. Atau di Al-Fatihah ya kita salah baca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu kita baca haknya besar ya haknya jadi besar alhamdu maknanya segala segala semoga Allah celaka alhamdulillah segala kecelakaan atau kemudorotan lillah bagi Allah kan maknanya bisa kufur ya seorang bisa kufur kalau kita salah baca al-ha dengan ha kecil diganti jadi ha besar alhamdulillahi rabbil alamin tapi dia baca rabbil alamin bil hamzah laisa bil ain ya dia bacanya pakai hamzah rabbil alamin itu maknanya jauh alamin itu artinya orang yang sakit jadi udah baca haknya digedein ya bukan hak kecil alhamdulillahi rabbil alamin itu double tuh salahnya semoga Allah binasa rob orang-orang yang sakit alamin itu maknanya orang-orang yang sakit yang benar kan dengan ain ya dengan ain. Atau misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca tidak tasdid. Ya kan kalau bacanya nggak tasdid berarti kita menghilangkan huruf. Ya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak pakai tasdid, ya-nya jadinya seolah-olah satu saja. Harusnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya seperti itu. Tapi kalau tadinya iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka iya itu artinya cahaya cahayamu cahaya matahari gitu ya cahaya iyyaka na'budu kepada cahaya engkaulah ya cahaya matahari na'budu gitu nah, jadi makna-makna itu salah panjang pendek ya merubah huruf karena salah makhrajnya itu maknanya jadi berubah atau minimal tuh nggak ada maknanya tapi yang parah itu malah ganti makna bahkan maknanya itu jauh sekali dari mana yang diinginkan karena kita salah baca hurufnya gitu ya
kurang tepat dari sisi makhraj dan sifatnya. Itu langkah pertama. Yang kedua, belajar bahasa Arab. Ini tadabbur, tafsir ini perlu belajar bahasa Arab. Yang dasar-dasar aja lah, dasar-dasar aja, dan itu insya Allah membantu dalam menghafal, lebih-lebih dalam menghafal. Ya, ketika kita bisa bahasa Arab, menghafal itu jadi lebih mudah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya, Ustaz. Ada pertanyaan lain barangkali? Ada mungkin satu pertanyaan sebelum kita tutup ya. Kita sudah di penghujung pertemuan. Kalau nggak ada, saya pengen tanya lagi. Boleh. Sok, silahkan. Ustaz, jadi sebenarnya ini ada pertanyaan yang belum terjawab. Kemarin kita sempat kajian gitu di Bright Scholarship ITB. Riyadhus Shalihin sih, tapi ada hal yang terkait Al-Quran yang saya kurang paham. Mohon petunjuknya. Saya, nggak bisa share screen-nya. Masih co-host dulu, bisa share. Karena masih diisi screen-nya oleh Ustaz Denny. Oh ya, udah saya lepas. Oke, sip. Saya izin share screen sebentar, Ustaz. Di hadis yang ini babnya tentang keutamaan mencari keutamaan untuk dicintai oleh Allah gitu. Nah, di sini ada tentang fi sholatihim fayahtim qul huwallahu ahad bi qul huwallahu ahad. Di sini yang pertama, maksudnya fayahtim itu apakah di rakaat kedua atau bagaimana? Terus selanjutnya di bagian yang li'annaha sifatur rahman. Sesungguhnya qul huwallahu ahad itu sifat ar-Rahman. Maksudnya ini gimana? Apakah karena pendek jadi itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, jadi diringankan gitu atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus ya. Pernah baca hadis ini ya. Jadi coba sambil share lagi. Maaf. Sambil saya baca tadi. Saya share lagi. Nah, jadi ini sebenarnya menarik sih ini, kalau fikih ini panjang. Jadi sahabat Nabi ini tuh ini sebenarnya dia tuh pertama ini ya, dia sahabat Nabi ya. Kemudian ketika itu Nabi masih ada. Jadi wahyu belum putus. Nah, kemudian karena ini jadi kesannya itu si imam ini kalau sekarang tuh posisinya itu kalau nggak salah tuh, kalau di syarah hadisnya itu di daerah Kuba lah, imam di masjid sana ketika itu ya. Sekarang Kuba gitu ya. Dia selalu memang di pertanyaan pertama tadi nutup kulhu. Jadi di rakaat pertama misalnya baca matin, kemudian dia habis alaihissallahu ya, ditutup habis, kemudian baca qul huwallahu ahad gitu di akhirnya. Jadi selalu dia tutup seperti itu. Itu pengamalannya dia. Nah, orang yang kaget datang ini pasukan syariah ini ya, maksudnya orang yang lain yang ada di belakang si imam ini, kok merasa nih kok baca qul huwallahu ahad gitu kan. Nah, kemudian ya ini diantara semangatnya para sahabat ya, kalau menemukan hal-hal yang baru langsung dikonfirm gitu kan, atau langsung dilaporin lah ya. Kemudian Nabi nggak langsung bilang oh bid'ah tuh gitu kan, maksudnya nambah-nambahin aja kulhu gitu. Dari mana ajaran? Memang Rasul nggak ngajarin, cuman Nabi itu nggak langsung menjudge gitu ya. Wah, dia berarti selalu nutup kulhu gitu. Dibikin rutin kan? Dibikin rutin jadi amalan gitu kan. Tapi tabayun gitu, ditanyain dulu ya. Rasul jadi udah dilaporin kan, ngadu tuh. Tapi ditanya balik sama Rasul. Coba tanyain ke dia, kenapa kok melakukan itu? Ya, tapi ini dalam tanda kutip masih wahyu turun ya. Jadi kalaupun itu salah, yang dilakukan oleh sahabat salah, itu akan langsung ditegur. Sama kasusnya kayak kisahnya Bilal bin Rabah habis wudhu selalu sholat. Kan kesannya itu kayak nggak ada contohnya dari Nabi, tapi kan Nabi masih hidup. Jadi ya maksudnya ada room di situ bahwa kalau salah pun akan ditegur oleh Nabi. Nah, ini bagusnya Nabi itu nggak langsung, wah itu nggak ada tuntunannya dari saya gitu, nggak. Tapi tanyakan dulu apa alasannya, mengapa dia melakukan hal itu gitu kan.
ke yang imam tadi yang suka nutup qul huwallahu ahad di akhir di suratnya di rakaat yang sama. Kemudian dia jawab ya kata sahabat ini bahwa qul huwallahu ahad itu ya adalah sifat ar-Rahman. Maksudnya kandungannya bukan karena pendek jadi itu kasih sayang Allah, tapi memang surat Al-Ikhlas kan namanya. Surat Al-Ikhlas itu ada dua. Surat Al-Ikhlas yang namanya itu ada dua. Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad sama Al-Kafirun karena memang berisi tentang pensucian Allah ya. Semuanya di surat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu semuanya berisi tauhid. Nah, di situ ada sifat-sifat Allah mulai dari ahad ya, tidak beranak, tidak diperanakan dan yang semisalnya dan dia suka dan dia suka dan Rasulullah sampaikan ya karena kecintaan dia ya terhadap surat ini murni tulus gitu kemudian dia amalkan dan boleh secara fikih boleh-boleh saja pada akhirnya secara fikih tentu mau baca 2 surat kan dicontohin juga Nabi itu Al-Baqarah ya kemudian habis itu Ali Imran. Wah, belum selesai juga pegel kan tuh Abdullah bin Mas'ud kan di sampingnya. Saya kira udahan, lanjut lagi An-Nisa gitu kan. Jadi boleh banyak beberapa kali baca itu ya. Meskipun kalau khusus beliau karena beliau cinta terhadap surat ini ya maka itu yang menjadikan Masya Allah nih ada kabarnya itu menggembirakan akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Jadi kita kalau memang cinta kepada satu surat gitu ya, itu sebagai bisa jadi jalan Allah mencintai kita. Mudah-mudahan yang kalau cinta kita tuh jujur ya terhadap surat-surat yang kita senengin gitu ya. Dan pada akhirnya dengan adanya hadis ini dan Rasulullah menyaksikan, mengiyakan gitu, mengapprove ya apa yang dilakukan oleh sahabat ini ya jadi bukan bid'ah ya. Jadi malahan bagian dari sunnah Nabi karena Nabi tahu ya dan Nabi nggak melarang gitu. Tapi poinnya sih Nabi itu tabayun dulu kan. Masya Allah itu Nabi tidak langsung menjas yang secara zohir menurut pandangan sebagian sahabat tadi yang langsung ngadu ya. Kok beda nih gitu kan. Selalu kulhu ujungnya gitu kan. Ya mungkin kalau para sahabat ngimam dengan kita bacanya kulhu terus ya. Saking pendeknya gitu ya. Karena nggak hafal surat yang lain. Masya Allah barakallahu fiik. Kurang lebih seperti itu ya. Tadi. Baik, jazakumullah. Baik. Oke. Ada pertanyaan berikutnya nih. Ada yang minta waktu ke saya. Boleh, silahkan. Ada Hanzis. Ya, makasih Arik atas kesempatannya. Ustadz izin bertanya lebih ke ini sih Ustadz. Yang tahu dong praktisnya gitu ya. Ustadz tuh kalau misalkan bagi waktu, apalagi kan Ustadz sebagai engineer juga, apalagi production di oil and gas juga, ngebagi waktu antara pekerjaan dan mungkin daily-nya gitu Ustadz dari dulu masa kuliah pembiasaan apa yang Ustadz lakuin terus ketika tadi itu mungkin dari sempat disinggung sama Ustadz ya tentang kerja kuliah nikah gitu Ustadz tuh nyusun kurikulum dan targetan-targetan yang mungkin bisa di sharing ke kita biar kita tahu ternyata standar kita tuh masih kerendahan gitu sejauh ini atau ada tips-tips praktis yang bisa kita lakukan kesehariannya gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi kalau secara garis besar ya kalau di masa kuliah dulu itu sebenarnya untuk belajar ya karena kan kita selalu perlu upgrade ya. Makanya saya dengan cara ini sih karena saya dengan cara kuliah lagi gitu. Jadi waktu 2013 tuh masih ingat tuh saya tuh lagi ikut ini. Saya tuh jadi kalau di KM tuh yang pakai slide biru tuh medik ya. Kalau di ITB ya. Waktu itu medik. Ya, gitu kita kan. biru medik ya. Bukan yang marah-marah. Nah, jadi dalam artian dulu waktu di 2013 saya perlu belajar makanya saya ikut kuliah lagi yang sistemnya online sih. Jadi dengan kuliah lagi maksudnya tuh kita punya kurikulum kapan belajar fikih, kapan belajar akidah, kapan belajar Quran, tajwid dan yang lain tuh udah ada kurikulumnya. Meskipun kadang saya ambil part time, kadang saya full time dan benar sih waktu tingkat 3 sama 4 saya cuti kuliah yang satunya lagi itu ya Islamic Studies. Setelah saya lulus baru saya lanjutin lagi pas saya kerja. Nah, jadi dengan kita ikut program aja sih, nggak usah kuliah lagi. Maksudnya ikut program yang berbayar kalau bisa,
maksudnya berbayar yang affordable ya, yang kita mampu lah. Tahsin kan banyak tuh. Jadi ada ini, aduh duitku udah keluar nih gitu kan, udah sayang-sayang masa nggak lulus atau maksudnya nggak cuman ngejar sertifikat tapi nggak dapat ilmu gitu ya. Intinya ada program yang di situ kalau bisa ada ujiannya, ya ada interaksi dengan guru sebenarnya lebih bagus ya, lebih bagus seperti itu. Dan berkahnya pandemi itu semua course online itu keluar tuh ya, dari yang MIT-nya ya, dari urusan ilmu dunia itu di open ya, jadi banyak lah Coursera dan yang lain. Jadi begitu juga dengan ilmu-ilmu syar'i ya, apapun ya, jadi secara umum itu ngebantu. Kenapa? Karena ketika kita punya jadwal dan kita bayar ya, kalau yang gratis sih rawan ya, rawan menyepelekan ya, karena kalau bayar tuh berasa. Apalagi kita kan anak-anak beasiswa ya. Saya itu dari semester 2 sih. Semester 2 sampai semester 8 tuh jadi nggak merasakan bayaran gitu kan. Jadi udah biasa hidup enak, makanya kudu ngeluarin duit gitu. Ngeluarin duit. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya terkait pembagian waktu, ya sebenarnya di ini aja sih, kita punya waktu khusus aja sih. Dan nggak semua cabang ilmu kita harus bisa di semester ini gitu. Nah, saya sebenarnya ada slide yang terkait profil penuntut ilmu dari saya share aja deh ya, mumpung saya lagi di PC ya. Kan kalau di apa sih ya inilah di ospek itu kan suka ada tuh profil mahasiswa tingkat 1 gitu kan. Harus begini profil mahasiswa tingkat 2 di KM, di jurusan, waktu mau waktu mau ya di ospek gitu. Nah, saya tuh bikin sebenarnya apa sih profil misalnya mahasiswa tingkat 1 tuh, dan ini sebenarnya pengalaman saya waktu itu belajar sih. Jadi waktu saya tingkat 1 saya belajarnya harus bisa ini nih gitu ya. Nah, kayak gini kurang lebih. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Terlihat, Ustaz. Jadi kurang lebih sih seperti ini. Jadi ini ya profil Tulabul Ilmi tingkat 1 ada? Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Nah, jadi ini saya sih ini sih maksudnya mengkaitkan gitu. Ketika tingkat 1 dulu tuh waktu semester 1 semester 2 tuh saya mau baca ini, cari kelas ini ya di tentang adab menuntut ilmu, di fikihnya saya harus belajar ini gitu ya. Ya kita harus cari kitabnya. Ini gambaran kitabnya. Kemudian buku-buku nahwu waktu saya belajar ya waktu SMA. Saya dari umum SD, SMP, SMA itu umum negeri semuanya. Kemudian di ITB juga umum lagi kan. Nah, kemudian di tajwid saya belajar yang mana, Tuhfatul Atfal, ya Muqaddimah Jazariyah. Ini sesuatu yang dasar sih, nggak begitu wah sih, orang banyak belajar ini gitu kan. Mau dari yang tajwid dasarnya atau gimana yang menengahnya gitu kan. Kemudian tingkat 2 ya bertahap, intinya tadi saya bilang nggak setiap cabang ilmu kita harus kuasai sekarang gitu. Di breakdown aja, dipecah gitu. Dan jangan ini juga jangan panas juga dengan misalnya kita berlomba-lomba dengan teman, wah teman udah belajar ini, kita belajar ini nggak apa-apa gitu. Tidak apa-apa. Jadi fikihnya kita baru belajar ya fikih misalnya madzhab Syafi'i atau fikih perbandingan atau yang lain gitu ya. Nah, ini contoh-contoh kita. Jadi saya sempat bikin ini, itu disampaikan ke teman-teman juga sih di satu kesempatan gitu ya. Tafsir mana yang diduluin gitu kan. Ya paling juz amma biasanya tuh saya waktu dulu. Karena kan itu yang sering dibaca, ya itu yang harus saya beli bukunya, terjemahnya ya dan yang lainnya. Ya kemudian sampai tingkat 4 gitu ya. Sampai tingkat 4 jadi saya punya target aja sih. Jadi di breakdown aja. Dan nggak harus segini ya, nggak stabil ini misalnya oh semester ini saya mau baca-baca siroh gitu. Udah beli gitu, keluarin duit ya. Berapa sih 150.000 yang terjemahan gitu ya. Kita breakdown 1 semester selesai. Oh, kita punya gambaran gitu kan. Kayak gitulah kurang lebih. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Nanti slide-nya saya share ya, dan yang tadi saya tunjukin juga nanti saya copy-in lagi yang tadi profil itu di PDF yang nanti saya share ke Satreka ya, materi hari ini. Siap.
Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Siap-siap nih kita foto ya, nanti ada foto. Boleh nanti pada on cam ya untuk foto. Beberapa orang tidak masalah. Ya. Baik, sebelum nanti ke sesi foto, ya, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz Setiawan atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kita bisa semakin termotivasi untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran di tengah kesibukan kita. Kita merasa waktu kuliah sibuk, nah, habis kuliah tuh makin sibuk, nggak lebih lenggang dibandingkan ketika kuliah. Habis nikah, ya semakin banyak hal-hal yang menjadi bikin kesibukan, nggak makin lenggang karena setelah nikah. Jadi harus dari sekarang kita berlatih diri untuk gimana caranya bisa optimalkan waktu untuk kita isi dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, setelah itu saya juga mau share, ini ada link kuis. Ya, link kuis. Ada hadiah untuk 3 orang terbaik. Nah, nanti silahkan diisi. Deadline-nya pukul 8 malam ini. Baik, kita sesi foto dulu sebentar. Boleh, silahkan dinyalakan kameranya. Nanti yang ambil gambarnya Hifni. Oh ya, izin tanya, yang sesi baca doa nanti Hanzis ya? Fahmi nggak bisa ya? Kalau Fahmi nggak bisa, boleh ya? Oke, sip. Baik. Oke, kita sesi foto dulu ya. Ada lagi yang mau ikutan dari yang lain barangkali? Nah, Irfan. Ikutan. Terus. Baik, mungkin itu. Oke, yang mau nyusul, mangga silahkan nyusul nih. Wah, masih pada nyusul. Oke. Luar biasa. Baik, mangga Hifni di Pandu. Baik, saya izin Kak Reka, Ustadz ini untuk mengambil gambar, nggak sih screenshot sebenarnya. Saya ambil di slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, hatur nuhun jazakumullah khair atas kesediaannya untuk diambil gambar di foto ya. Sesi doa langsung saya serahkan kepada Mas Hanzis, Mas Rehan aja, persilahkan. Makasih Areka atas kesempatannya. Mohon izin Ustadz dan teman-teman semuanya untuk memimpin doa pada sore hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan dan kita rendahkan diri kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun.
Baik, jazakumullah khair. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan di-download untuk PDF-nya. Saya juga sudah share ke para mentor di Unpad ya. Nanti bisa ditagih ke para mentor. Boleh juga di-download di kolom chat, sudah dikirim oleh Ustaz Denny Setiawan. Baik, jazakumullah khair. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin untuk add meeting ya teman-teman.